Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, pemirsa masih bersama saya Fabdila Holistiani. Saat ini Anda sedang menyaksikan Booming Lampung TV yang selalu menyajikan berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Keluarga terduga pelaku pencuri kambing yang tewas setelah ditembak polisi melaporkan Kapolres Lampung Utara beserta jajaran ke Propam Polda Lampung pada Senin 6 Februari 2023. Laporan ke Propam Polda Lampung tersebut dilakukan setelah keluarga terduga pencuri kambing mengidentifikasi adanya kejanggalan terhadap tewasnya korban. Iriani, istri korban melalui kuasa hukumnya, Febian Bobi, mengatakan penangkapan yang dilakukan Polres Lampung Utara terhadap pelaku korban dinilai tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Menurutnya, kejanggalan tersebut bermula saat adanya penggerebekan terhadap korban di rumahnya pada 26 Januari 2023. Menurut Bobi, pelaku saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan tidak memiliki senjata api. Tapi berdasarkan keterangan kepolisian, alasan mereka menembak korban karena dia melakukan perlawanan, ujar Febrian pada Senin 6 Februari 2023. Padahal semua keluarga melihat dia tidak melawan dan juga dia tidak punya pistol. Selain itu, Bobi juga mengatakan bahwa diduga ada tindakan kekerasan terhadap korban sebelum akhirnya meninggal. Menurutnya, kejanggalan tersebut bermula saat adanya penggerebekan terhadap korban di rumahnya pada 26 Januari 2023. Saat jenazah diantar ke rumah juga tidak ada pengawal petugas. Setelah itu, baru ada yang datang membawa bantuan dari Kapolda senilai 10 juta. Lebih lanjut, Bobi mengungkapkan bahwa pihaknya mengharapkan agar Kapolda Lampung memberi atensi khusus terhadap kasus ini. Dia pun menginginkan agar kepolisian memberi perlindungan terhadap istri dan anak korban. Kami berharap agar Kepala Kapolri melalui Kapolda dapat segera melakukan proses hukum terhadap Kapolres Lampung Utara dan Kasat Reskrim beserta jajarannya yang terlibat dalam kasus ini. Karena istri korban ini selalu ada saja yang mendatangi rumahnya. Jadi kami berharap agar Ibu Iriani ini dapat terlindungi hukum. Pertama-tama kami ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali lagi berita duka dalam di dunia hukum, dunia institusi peradilan khususnya Polri, yang mana pada tanggal 26-27 Januari kemarin terjadi lagi tindak pidana yang mengarah pada kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Jadi klien kami itu diduga informasi yang diterima itu melakukan pencurian kambing, Ibu ya. Melakukan pencurian kambing. Kemudian pada tanggal 26 Januari dilakukan penggeledahan. Dilakukan penangkapan ke rumah klien kami yang beralamat di Tanjung Setekoh gitu loh. Nah, jadi pada saat itu klien kami dicari, kemudian pintunya didobrak, kemudian tanpa menunjukkan surat tugas, tanpa menunjukkan surat penangkapan, klien kami digeledah, dicari, kemudian pada saat itu ada penyitaan barang bukti. Itu juga nggak ada surat penyitaan. Barang yang diambil yang pertama KTP, SIM daripada korban, yang kedua pisau dapur, pisau yang untuk memasak. Yang ketiga, parang atau golok yang biasa dipakai oleh keluarga kalau ke kebun ya, seperti itu. Kemudian selepas dari situ, kemudian pada saat itu ada salah satu oknum yang mengatakan kepada kita saya pastikan besok mayat bapak yang datang. Artinya pada saat itu sudah ada rencana eksekusi, rencana katakanlah penganiayaan yang berakibat kematian pada yang bersangkutan. Kemudian
pada tanggal 27 keluarga korban mengetahui hal tersebut itu bukan dari pihak kepolisian tapi dari YouTube, dari Facebook, yang mana memberitakan bahwa di Facebook tersebut ada pelaku tindak pidana pencurian kambing itu terbunuh ataupun meninggal dunia. Jadi seperti itu, nanti kronologisnya ada lengkap di sini. Teman saya dari Mas Sigit bisa menyampaikan secara lengkap apa aja yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melapor ke Polda Lampung dengan IPDP nomor 51 tahun 2023. Sebelumnya kami ke Jakarta, Pak, untuk melapor di Propam kode etik dan penyalahgunaan wewenang Komnas HAM untuk dugaan pelanggaran HAM-nya Kompolnas dan Komnas HAM. Artinya kami hadir di sini meminta keadilan. Lain kami bukan bicara tentang dugaan pembunuhan dan dugaan pencurian kambingnya, Pak. Tapi sampai detik ini pun klien kami belum mendapatkan informasi berhubungan tentang bagaimana dan di mana almarhum suami klien kami ini meninggal. Oleh karena sebab itu, laporan kami di Polda Lampung bicara tentang dugaan pasal 33 junto pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kami berharap atensi khusus dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Provinsi Lampung agar kasus ini akan terbuka dan ini menjadi terang benderang, dan kami harap Polri berbenah dan tetap menjadi pelindung dan pengayuh masyarakat. Ada beberapa poin dari press release yang akan kami sampaikan, mungkin bisa saya bacakan. Yang pertama, kami meminta kepada Bapak Kapolri Dr. Listio Sigit Prabowo melalui Kapolda Lampung, Bapak Irjen Ahmad Wiyagus, Sarjana Ilmu Kepolisian Magister Sains, untuk melakukan proses hukum terhadap Kapolres beserta jajaran yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kedua, kami meminta kepada Bapak Kapolri melalui Kapolda untuk memastikan proses hukum tersebut berjalan sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku. Yang ketiga, kami meminta kepada Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda untuk melakukan perlindungan hukum terhadap istri daripada korban, keluarga, dan dari seluruh keluarga besar. Karena sampai pada hari ini hampir setiap hari keluarga korban didatangi oleh kepolisian dengan tujuan yang bermacam-macam. Jadi kami meminta kepada Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda untuk melakukan perlindungan hukum kepada istri, anak-anak, dan keluarga korban. Poin terakhir, kami meminta kepada Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda Lampung untuk memberikan atensi khusus terhadap masa depan, terhadap pendidikan anak-anak daripada korban. Karena bagaimanapun korban meninggalkan satu orang istri dan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Jadi sementara itu aja press release dari kami. Sekali lagi, saya selaku kuasa hukum dan dari keluarga mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman untuk bersedia hadir sore hari ini ke sini memenuhi undangan kami, dan kami meminta kepada semuanya untuk dapat memberitakan permasalahan ini secara objektif sehingga ini bisa sama-sama kita kawal sehingga keluarga besar memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Sementara itu, istri korban Iriani mengatakan dirinya juga mendapati sejumlah kejanggalan lain terhadap kematian suaminya. Pasalnya, menurut dia, polisi sempat menyampaikan ancaman saat melakukan penggerbekan terhadap suaminya. Waktu nangkap suami saya, ada polisi yang bilang,
Suami Anda saya pastikan jasadnya datang ke rumah ini, ucap Irianti sembari menangis. Jenazah suami saya pulang juga banyak yang aneh, soalnya kakinya patah, bibirnya sobek, dan banyak bekas sudutan rokok kayak disiksa, imbuhnya. Dia pun mengharapkan keadilan dari pihak terkait untuk mengusut tuntas terhadap kematian suaminya. Pak Jokowi, tolong saya dan anak-anak saya agar mengusut tuntas pembunuhan suami saya, kata dia sembari meringis tak kuasa menahan air mata. Zaman tersebut gitu. Enggak ada. Ngomong dengan anak. Pertama dia mengatakan dengan saya pastikan ya mayat bapak yang datang. Terus dia ngomong dengan anak saya, dia bilang sama anak saya, kamu tahu nggak pekerjaan bapak kamu itu apa? Pencuri dan Apa saja dulu banyak dialami oleh almarhum? patah kaki, lebam paha kiri kanan, sebelah lain lebam, telinga berdarah, seluruh tubuh ada semacam tutup rokok. Ya, banyaklah pokoknya. Jadi sebelum meninggal nih, dulu juga sempat ada penyiksaan yang keras dulu ya terhadap Kondisi mayat sampai ke rumah duka seperti itu. Yang jelas mana mungkin sudah menjadi mayat dulu baru disiksa. Yang jelas kan disiksa dulu, kemudian karena tidak ada pengakuan mungkin ya, maka ada tindakan lebih dari aparat kepolisian. Makanya yang patut kami sayangkan, kenapa anak-anak sekecil itu harus dilibatkan dalam permasalahan seperti ini. Bagaimanapun yang namanya anak-anak ada psikologis mereka itu masih lemah. Jadi ketika bapaknya dikatakan bahwa pekerjaan bapak kamu adalah maling dan pembunuh, itu sampai kapanpun itu ngebekas di pikirannya. Makanya kami juga meminta nanti kepada pihak kepolisian untuk melakukan otopsi, karena dengan otopsi itulah baru bisa tahu yang menyebabkan kematian ini apa. Apakah karena adanya penyiksaan yang mengarah ke jantung ataupun ada luka tembakan, itu semua kan harus jelas lagi. Jadi perlu teman-teman semua garis bawahi, ini dugaan yang istri korban ini katakan seperti itu, kaki patah gitu loh. Dan nanti untuk kita pastiannya lagi, nanti kita minta otopsi, karena dengan otopsi semuanya baru bisa clear gitu. Saya berharap keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak Jokowi dan Polri, dan minta tuntutkan jangan seadil-adilnya. Sementara itu dulu kondisi istri korban masih kurang ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Booming Lampung TV melaporkan dari Bandar Lampung. Demikian berita dari kami. Saya Fabdila Holistiani beserta kru Booming Lampung TV undur diri. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.